Sahabat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Pekan ini pasar keuangan global sedikit longgar dengan rilis data perekonomian dunia. Dari Amerika Serikat, defisit perdagangan menyusut akibat ekspor minyak. Kemudian Bank Dunia prediksi perekonomian Cina semakin melemah di tahun 2025. Bersama saya, Maria Rahuhalek, inilah Bursa Global sepekan selengkapnya. Defisit perdagangan Amerika Serikat menyempit tajam pada bulan Agustus 2024 akibat ekspor meningkat ke rekor tertinggi. Kesenjangan perdagangan yang lebih kecil dari perkiraan menunjukkan bahwa ekonomi tetap kokoh pada kuartal terakhir. Kesenjangan itu menyusut 10,8% menjadi 70,4 miliar dolar Amerika Serikat yang terkecil dalam 5 bulan. Defisit perdagangan Amerika Serikat menyempit pada Agustus 2024 ke level terkecil dalam 5 bulan terakhir. Data Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat kesenjangan perdagangan menyusut 10,8% menjadi 70,4 miliar dolar Amerika Serikat dari 78,9 miliar dolar Amerika Serikat yang direvisi pada Juli lalu. Kemudian, ekspor meningkat 2% ke rekor 271,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor barang melonjak 2,5% menjadi 179,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi level tertinggi sejak September 2022. Ekspor didorong kenaikan barang modal sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat ke rekor tertinggi. Barang tersebut meliputi peralatan telekomunikasi, aksesori komputer, serta mesin industri, namun ekspor semikonduktor turun. Lalu, ekspor barang konsumsi meningkat 1 miliar dolar Amerika Serikat, terangkat oleh persediaan farmasi, ekspor perlengkapan dan material industri meningkat karena penurunan minyak mentah sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dari benua biru, Bank Sentral Eropa (ECB) diprediksi akan memangkas suku bunga. Data September 2024 menunjukkan inflasi terus turun di bawah target ECB, yakni 2%. Dari benua biru, Bank Sentral Eropa (ECB) diprediksi akan segera memangkas suku bunga. Data September 2024 menunjukkan inflasi terus turun di bawah target ECB, yakni 2%. Bank Sentral Eropa (ECB) berpotensi memangkas suku bunga acuan pada pertemuan di akhir bulan ini. Menurut anggota Dewan Gubernur ECB, Francos Villeroy de Galjau, inflasi zona euro terus mereda dan mendekati target Bank Sentral yang berada di angka 2% pada September 2024. Ia juga memperkirakan angka inflasi akan terus turun hingga tahun 2025. De Galjau juga mencatat ekspektasi pasar terhadap inflasi pada tahun 2025 berada di bawah 1,8%, bahkan lebih rendah dari proyeksi ECB. Sebelumnya, pada 12 September lalu, ECB terakhir kali mengurangi biaya pinjaman dan tetap berhati-hati agar inflasi tidak melebihi target 2%. Sejak pertemuan September itu, data menunjukkan inflasi di bawah 2% untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 tahun. Lalu, saat ini para pelaku pasar memprediksi adanya peluang 90% untuk penurunan suku bunga pada pertemuan Oktober ini. Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia Selatan menjadi 6,4% pada tahun ini. Mereka melihat permintaan domestik di India cukup kuat dan pemulihan ekonominya yang lebih cepat di negara-negara yang dilanda krisis seperti Sri Lanka dan Pakistan. Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia Selatan menjadi 6,4% pada tahun ini. Mereka melihat permintaan domestik di India cukup kuat dan pemulihan ekonominya yang lebih cepat di negara-negara yang dilanda krisis seperti Sri Lanka dan Pakistan. Bank Dunia menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia Selatan menjadi 6,4% pada tahun 2024. Dari perkiraan sebelumnya sebesar 6%. Alasannya, permintaan domestik di India cukup kuat dan pemulihan ekonominya yang lebih cepat dibanding Sri Lanka dan Pakistan. Perkiraan pertumbuhan ekonomi India untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir pada Maret 2025 menjadi 7% secara tahunan, naik dari perkiraan April 2024 sebesar 6,6%. India berhasil melakukan pemulihan di sektor hasil pertanian dan peningkatan konsumsi swasta. Menurut Bank Dunia, Asia Selatan sebagai kawasan ekonomi berkembang yang tumbuh paling cepat.
Mereka juga memproyeksikan Asia Selatan akan mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 6,2% per tahun selama 2 tahun mendatang. Kemudian ada juga potensi kenaikan pertumbuhan yang signifikan dari negara-negara Asia Selatan dalam perekonomian global. Bank Dunia juga memprediksi ekonomi Cina terus melemah pada 2025 pada tahun depan. Ekspansi Cina diproyeksikan turun menjadi 4,3% dibandingkan pada 2024 ini yang mencapai 4,8%. Bank Dunia memperkirakan pada 2025 ekonomi Cina melemah lebih lanjut meski didorong berbagai stimulus. Ekspansi Cina diproyeksikan turun menjadi 4,3% pada tahun depan. Sementara pada 2024 ini ekspansi berada di titik 4,8%. Menurut laporan prospek ekonomi semi-anual Bank Dunia, dampak dari perlambatan tersebut akan terasa di kawasan Asia Timur dan Pasifik, yang meliputi Indonesia, Australia, dan Korea Selatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi regional diperkirakan melambat menjadi 4,4% pada 2025. Sementara itu, pejabat Cina telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% untuk tahun ini. Namun tujuan tersebut semakin sulit dicapai, terutama pada Agustus ketika konsumsi konsumen melemah dan pasar properti masih goyah. Pada akhir September 2024, Beijing mengeluarkan serangkaian stimulus, terutama di bidang kebijakan moneter dengan langkah seperti pemotongan suku bunga. Dan ekspektasi kini beralih ke dukungan fiskal yang lebih besar untuk mendorong pengeluaran, mengembalikan kepercayaan konsumen, dan pemulihan ekonomi. Bank Sentral India RBI membuka jalan bagi pemangkasan suku bunga pertama dalam 4 tahun terakhir. India semakin percaya diri inflasi mereka mereda dalam beberapa bulan mendatang. Bank Sentral India RBI mengubah sikap terkait suku bunga acuan. Mereka menjadi sedikit netral dan melunak akan kebijakan moneternya dan terus mengisyaratkan akan melakukan pemotongan suku bunga pertama dalam 4 tahun terakhir. India semakin percaya diri bahwa inflasi akan mereda dalam beberapa bulan mendatang. Obligasi dan saham menunjukkan penguatan sebagai respon akan inflasi tersebut. Gubernur RBI Satikanta Das memprediksi biaya konsumsi akan melemah dalam beberapa bulan mendatang. Namun, ia menegaskan bank bunga karena bank sentral tidak ingin kehilangan hasil kerja kerasnya dalam mengendalikan inflasi. Obligasi menguat paling besar sejak Februari, dengan imbal hasil obligasi 10 tahun turun 5 basis poin menjadi 6,75%. Kemudian, rupiah sedikit berubah, sementara saham terus menguat. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Maria Rahuhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.